Apakah benar Masjid Al-Aqsa dan Al-Haram sudah ada ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj? Berikut adalah penjelasan rinci dalam Islam tentang definisi masjid. Dalam Islam, masjid bukan berarti harus berupa bangunan dengan kubah dan menara. Rasulullah SAW bersabda, "Telah dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid, tempat sujud, dan sarana bersuci." Hadis riwayat Bukhari. Ketika hadis menyebutkan Nabi mengikat buruk, bukan unta, menurut riwayat yang lebih kuat, di Masjidil Aqsa, yang dimaksud adalah kompleks area suci, tanah datar di atas Bukit Moriah, yang sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim, Daud, dan Sulaiman. Meskipun bangunannya, kuil Sulaiman sudah hancur oleh Romawi pada tahun 70 Masehi, status tanah tersebut tetaplah masjid. Apakah saat itu sudah ada bangunan? Pada malam Isra Mi'raj sekitar tahun 621 Masehi, Yerusalem berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Kondisi fisik: area tempat berdirinya kuil Nabi Sulaiman saat itu dalam keadaan terbengkalai dan tidak terawat, sering disebut menjadi tempat pembuangan sampah oleh penguasa Romawi sebagai penghinaan terhadap kaum Yahudi. Bentuk bangunan: secara fisik, bangunan masjid seperti sekarang belum berdiri, namun ada tembok-tembok sisa runtuhan dan area pelataran. Di sanalah Nabi SAW masuk dan mengikat buruk di sebuah cincin atau lobang yang ada di tembok sisi barat, yang sekarang dikenal sebagai area tembok buruk. Nabi mengikat buruk. Penjelasan hadis: dalam hadis riwayat Muslim nomor 162, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Telah didatangi buruk, kemudian aku menungganginya hingga sampai ke Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya di lubang yang biasa digunakan oleh para nabi untuk mengikat tunggangan mereka. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan sholat 2 rakaat di dalamnya." Analisis: kata masjid di sini merujuk pada area pelataran suci tersebut. Ungkapan lubang yang biasa digunakan para nabi menunjukkan bahwa tempat itu adalah lokasi bersejarah bagi nabi-nabi terdahulu, meskipun bangunannya sudah tidak utuh lagi. Pembangunan fisik: bangunan permanen Masjidil Aqsa yang kita kenal sekarang baru mulai dibangun secara bertahap. Masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau membersihkan area tersebut dan membangun masjid kayu sederhana. Masa dinasti Umayyah, Abdul Malik bin Marwan mulai membangun struktur permanen yang megah, termasuk Dome of the Rock. Dialog: tanah suci versus bangunan fisik. Zaki: Ustadz, bagaimana Nabi bisa mengikat buruk di Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya, padahal sejarah mencatat bangunan itu sudah dihancurkan Romawi ratusan tahun sebelumnya? Ustadz: Zaki, jika kamu sholat di sebuah tanah lapang yang bekas masjid yang sudah runtuh temboknya, apakah kamu tetap merasa sholat di masjid? Zaki: iya Ustadz, karena tanahnya sudah diwakafkan untuk masjid. Tepat. Begitulah Masjidil Aqsa. Nilai kesuciannya ada pada lokasi tanahnya, bukan pada beton atau emasnya. Saat Rasulullah datang, beliau datang ke sebuah area yang secara hukum langit adalah masjid, meskipun bangunannya sedang runtuh. Allah memperlihatkan kemuliaan tempat itu kepada Nabi sebagai pusat pertemuan para ruh Nabi terdahulu. Zaki: jadi mengikat di masjid maksudnya adalah di area pelataran suci itu? Betul. Hadis menyebutkan Nabi menggunakan cincin atau lobang di tembok yang tersisa, bekas peninggalan nabi-nabi Bani Israel. Ini membuktikan bahwa meski bangunan hancur, jejak kesuciannya tetap ada dan diakui oleh Nabi. Ketika hadis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid dan sholat di dalamnya pada malam Isra Mi'raj, sementara bangunan fisiknya sedang runtuh, berikut adalah penjelasannya. 1. Sholat di atas tanah yang suci. Dalam fikih Islam,
status sebuah masjid melekat pada tanahnya. Meskipun bangunan megah Nabi Sulaiman SA sudah dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi, area seluas kurang lebih 14 hektar tersebut tetap berstatus sebagai masjid di mata Allah. Jadi ketika Nabi SAW berdiri di pelataran tersebut dan melakukan ruku dan sujud, secara hukum syariat, beliau berada di dalam masjid. Beliau sholat di area terbuka yang merupakan bekas jantung bangunan suci para nabi terdahulu. Dimensi goib. Sholat bersama para nabi. Peristiwa Isra Mi'raj adalah mukjizat yang melibatkan dimensi goib. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat bagi ruh para nabi terdahulu, seperti Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Visualisasi. Bagi mata manusia biasa saat itu, mungkin area tersebut terlihat seperti reruntuhan batu yang sepi. Namun bagi Nabi SAW, Allah menampakkan kemuliaan tempat itu. Beliau sholat di bagian depan area tersebut, yang sekarang kira-kira berada di posisi bangunan utama Masjid Al-Qibli atau dekat dengan sakhrah atau batu gantung. Di manakah titik persisnya? Para ulama dan sejarawan Islam menyebutkan bahwa Nabi SAW sholat di bagian selatan kompleks tersebut, arah kiblat menuju Makkah. Itulah sebabnya, ketika Khalifah Umar bin Khattab membebaskan Yerusalem beberapa tahun kemudian, beliau mencari titik di mana Rasulullah SAW sholat. Setelah menemukan area yang bersih dari sampah yang dibersihkan sendiri oleh Umar, beliau membangun sebuah tempat sholat sederhana dari kayu, yang nantinya menjadi cikal bakal bangunan permanen Masjidil Aqsa atau Jami Al-Aqsa. Dialog. Memahami tafsir tersebut. Zaki. Ustadz, jadi menurut para ulama, Nabi tetap dianggap masuk masjid meski fisiknya tidak ada bangunannya. Ustadz, betul Zaki. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa status masjid itu melekat pada tanahnya. Seperti halnya orang yang sholat di Masjidil Haram zaman dulu yang tidak ada atapnya. Mereka tetap disebut sholat di dalam masjid. Zaki, tapi bagaimana Nabi bisa menjelaskan detail bangunan itu kepada orang Quraisy kalau bangunannya sedang runtuh? Ustadz, nah itulah mukjizatnya. Allah menampakkan visual bangunan Masjidil Aqsa yang utuh di hadapan Nabi. Jadi Nabi berbicara berdasarkan apa yang Allah perlihatkan, bukan sekedar melihat tumpukan batu yang ada saat itu. Zaki, berarti masjid itu lebih kepada nilai suci tempatnya ya, bukan sekedar semen dan bata. Tepat sekali. Islam memandang masjid sebagai pusat sujud. Dimanapun tanah yang sudah ditetapkan Allah sebagai tempat suci para nabi, maka itu adalah masjid selamanya.